Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulurku kabeh, sahabat teman-teman dimanapun Anda berada. Sekarang sedang rame-ramenya berbicara tentang nasab, nasib Habib Ali Songo dan seperti itu. Tapi kita tidak membicarakan tentang hal-hal yang lebih jauh dari apa yang saya ketahui. Kita di sini jumpa lagi dengan jejakku, jejak pada tahun 1995 sampai tahun 2000. Jadi saya pernah ke Jakarta, ke sana, terus kebetulan kita bekerja di sebuah PO BIS yaitu Arimbi Jaya Agung. Jadi ceritanya kita bekerja di sana. Di depan PO BIS Arimbi Jaya Agung atau PO Arimbi itu di depannya ada pabrik tekstil namanya Alco Pantes. Di sana terus kita Jumatannya juga di sana, dan ketika Jumatan itu setelah Jumatan salah itu ada pengajian ya kurang lebih setengah jam apa ya di Masjid Arko Pantes itu kita mengenal pertama yang namanya Habib. Jadi seperti itu. Yang di sana waktu itu Habib Rizik yang ngisi, ya masih muda, Habib Rizik muda. Jadi isi-isi pengajian yang ada di sana waktu itu ya seperti apa yang disampaikan ketika masih ada di Jawa, ada di Kebumen. Tapi waktu itu jadi baru mengenal di sana. Berbeda mungkin dengan sekarang, dengan 5 tahun yang kemarin, dengan banyaknya politik, ternyata Habib Rizik itu berbeda dengan dulu ketika kita masih bekerja di Argo Pantes, bekerja di PO Arimbi. Saya mengenalnya atau mendengarkan ceramahnya di sana yang pertama kali. Terus yang kedua kali kita diajak teman yang bekerja di PO Arimbi Jaya Agung, teman saya namanya Kang Suradi, itu asli dari Banjarnegara, ya Banjarnegara. Ketika itu diajak ya malam tahun baru setiap malam tahun baru katanya ada pengajian akbar Gema Kalimat Tauhid. Nah, Gema Kalimat Tauhid itu dikumandangkan setiap malam tahun baru kalau nggak salah ya, di kampung Melayu ya. Di sana para habib itu kumpul. Ya namanya kita di sana baru pertama kali, baru di Jakarta, belum ada setahun itu kita. Terus mungkin bahasa Jawane gumun sik gumunan. Kok sing ngaji okeh banget ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ceritanya ya memang isinya karena habib-habibnya kumpul banyak, terus
ceramahnya 15 menit ganti Habib, 15 menit ganti Habib, terus disambung sampai jam 00 itu, sampai pada acara puncak yaitu Gema Kalimat Tauhid. Nah, kalau sekarang Gema Kalimat Takbir yang dibesar-besarkan seperti itu. Ya sangat mungkin sangat beda apa kondisinya atau gimana gitu. Ya memang kalau dulu yang terlihat katanya dulu itu singa podiumnya siapa itu, Habib Idrus Jamalulail apa ya, masih tenar-tenarnya seperti itu kan, belum belum ganti atau belum orde baru, belum tumbang ya 95 itu. Nah, dia masih ingat itu. Di sana ya, di Kampung Melayu itu sampai jalan besar itu tol apa itu ditutup. Wah, memang banyak kita habis maghrib berangkat ke sana naik bis itu. Ternyata ya bagus-bagus waktu itu, tidak seperti sekarang. Jadi saya bandingkan Habib waktu itu dengan sekarang, metode penyampaiannya apa berbeda atau gimana, serasa ya gimana ya, kalau saya bayangkan 5 tahun 95 sampai tahun 2000 dengan sekarang kok beda jauh. Apakah itu pola penyampaiannya atau isi-isinya itu jauhnya nggak tahu. Apakah ini suatu keharusan ataukah ini suatu taktik, atau kan nggak tahu lah. Yang jelas katanya yang apa namanya jangan sampaikan. Yang jelas itu yang kita tahu, yang kita rasakan waktu itu dan kita rasakan sekarang kok berbeda seperti itu Habib-habibnya. Ya seperti sekarang ini mungkin banyak Habib-habib yang masih muda, mungkin pola dakwahnya beda atau mungkin gimana nggak tahu. Yang jelas kalau dulu lebih pada nilai-nilai Islamnya ditekankan, mungkin seperti itu. Tapi sekarang lebih ke pada politik, pada yang cerempet-cerempet politik lah seperti itu. Nah itu ya seperti itu. Nah, mau apa lagi? Jadi ini sebuah kesan apa yang saya rasakan waktu tahun 95 sampai tahun 2000, terus kesan sekarang yang sekarang sedang viral-viralnya kan gitu. Saya bandingkan waktu itu dengan yang sekarang kan gitu. Kan nggak ada salahnya. Ini kan perasaan saya, bukan saya menjelek-jelekan, bukan ini menyudutkan. Nah, itu. Kalau mungkin ini sekedar ungkapan, jadi ungkapan saya. Kalau mungkin sekarang, posisi sekarang Habib ini mungkin cara dakwanya dikembalikan tahun 95, mungkin tidak seperti ini. Mungkin tidak seperti ini. Apalagi ke belakang, mundur ke belakang zamannya Mbah Maimun Zubair masih masih muda dan gitu.
keturunan dari Sarang itu masih di sana, masih banyak Habib juga yang diceritakan bahwa kalau Habibnya malah nggak mau, malah suruh ngisi yang kiainya kan gitu. Itu dulu memang saling menghormati apa gimana ya, sama-sama saling menghormati gitu. Itulah sebuah perasaan dari antara sekarang, waktu sekarang dan dulu ketika saya di Jakarta. Karena sekarang banyak media, mungkin lebih terekspos sehingga wah bagaimana nggak tahu. Jadi kalau saya menyimpulkan, jika dakwanya seperti tahun 95, mungkin Habib-Habib yang sekarang itu mungkin lebih mengena itu seperti itu. Apakah atau mungkin masyarakatnya sendiri yang haus akan penyampaian dakwah yang seperti ini, yang menggebu-gebu, mungkin yang berapi-api atau gimana. Tapi saya sebagai orang Jawa, ya dulu juga saya pernah lama lah nggak pernah ya, setiap kali pengajian, karena saya dulu di Kebumen, tinggal di dekat Masjid Agung, juga pernah hampir mungkin 3 tahun kita mengelola pengajian selapanan, juga ngundang para kiai dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, juga pernah mengundang Mbah Maimun Zuber yang dari Temanggung, para mbah siapa itu ya, wis suwe lali gitu. Siapa lali, yang jelas seperti itu. Yang saya ingat, yang masih hafal itu ketika Mbah Maimun Zuber ngisi, fotonya masih ada. Kalau yang lain-lain nggak ada yang fotonya saya bawa, saya masih tak foto lagi pakai HP, yaitu Mbah Maimun Zuber yang paling mungkin terkesan. Seperti itulah jadi perjalanan saya. Kenapa saya dibandingkan kan nggak apa-apa untuk menyaksikan perbedaan cara menyampaikan dakwahnya kan gitu. Nah sekarang mungkin banyak dibumbui dengan bahasa karomah, bahasa apalah yang disampaikan itu, saya nggak mau menyimpulkan. Yang jelas perbedaan cara yang disampaikan mungkin di Jawa dan di Jakarta itu kan beda. Di Jawa itu kan lebih ke halus, lebih ke standarnya itu biasa tapi masuk, mungkin guyon tapi melebu, kan seperti itu. Beda dengan yang standar di Jakarta. Nah kalau sampai perubahan ini dirubah, kan menjadi suatu yang hal tidak biasa, menjadi tradisi baru penyampaian dakwah yang berapi-api, bisa mempengaruhi budaya masyarakat yang ada di lingkungan yang disampaikan dakwah itu. Mungkin tradisi Jakarta seperti itu ya, lebih baiknya mungkin dakwahnya di sana kan gitu. Mungkin seperti itu kan. Kalau tradisi di Jawa kan lebih halus, santun, lebih mengena kan gitu. Tidak berapi-api, yaitu hal-hal mungkin sifat atau gimana saya nggak tahu.
ceritakan. Setiap orang kan berbeda-beda karakternya, seperti itu. Ya, ini saja penyampaian tentang kisah saya, apa yang saya alami. Jadi kutipan-kutipan ini saya ceritakan betul-betul sebagai ungkapan perasaan. Saya membandingkan sekarang dan waktu itu ketika saya masih di Jakarta. Kalau ada kebenaran ya diambil, kalau ada salah ini datangannya dari saya dan mohon maaf. Sebelumnya ini saya pamit dulu, kita nanti sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.